Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema kita kali ini adalah dirinya yang stres memikirkan kamu. Libra, kira-kira siapa yang stres memikirkanmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Libra. Libra, kita lihat apa yang terjadi Libra. Kenapa mereka stres karenamu? Libra, 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 Libra. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ya, sudah keluar di mana ada Ace of Wands ya. Di sini mereka stres ya karena kamu tuh merasa tenang ya. Ada beberapa yang mungkin kompor-komporin kamu, menghasutmu ya. Tetapi kamu tetap tenang, diam, sabar ya. Kamu tidak terpancing emosi, terus kamu juga tidak mau ribut-ribut membalas dengan keributan, kejahatan membalas dengan kejahatan ya. Jadi kamu orangnya ya santai baik ya. Kalau memang mereka jahat, biarkanlah nanti semesta yang akan membalas atau menegur mereka. Dimana kamu tetap tenang ya, nggak gubris, nggak mau ingin punya masalah ya. Lebih ingin ketenangan, lebih ingin kedamaian. Betul tidak Libra? Ketik di kolom komentar ya. Jadi ada beberapa yang stres karena ya dia inginkan kamu terhasut gitu. Macam contoh ya, bagaimana caranya supaya saya bisa menghancurkan si A. Oh, otomatis saya harus kompor-komporin si Libra supaya Libra nanti yang ribut dengan si A supaya si A nih hancurnya. Ada seperti gitu ya. Atau ada yang malah mengompor-ngomporin bukan ngomporin kamu yang ditumbalkan ya. Tuh karena Libra tuh ya, untuk apa dibilangnya, mencuci tangan lah bahasanya, seperti gitu ya. Dia punya kesalahan tapi seolah-olah kamulah yang salah gitu ya. Jadi ya mengkambing hitamkan kamu ya. Kamu tetap sabar, kamu tetap ya tidak ribut, tidak marah. Walaupun mungkin kecewa, oke, tetapi kamu marah ya sudah ya, biarin aja semesta yang nanti membalas mereka. Saya cukup memperbaiki diri dan lebih ke diri sendiri. Tidak usah ribut-ribut dengan orang-orang yang membuat saya tidak nyaman ya. Oke, berikutnya di sini ada Three of Wands. Wah, di sini ada Three of Wands ya. Di sini ada beberapa yang jauh dari dirimu. Mereka rindu kepadamu. Mungkin kamu beda kota, beda negara ya, atau mungkin kamu studi di mana ya, entah siapapun, atau mungkin kamu yang merindu ya. Di sini bisa energinya vice versa, terbolak-terbalik, dimana mungkin kamu rindu akan orang tuamu, nggak bisa mudik kemarin ya, ataupun mungkin kamu rindu kepada anakmu yang sekolah di luar negeri, di luar kota, ini contoh ya. Atau kamu merindukan pasanganmu yang lagi kerja di luar negeri, di luar kota ya. Ataupun di sini kamu merindukan orang yang sudah putus, atau dia yang merindukanmu ya, karena saya lihat di sini hubungan jarak jauh ya. Mereka rindu kepada kamu walaupun mungkin kondisinya sudah putus ya, sudah putus, tapi kenangan kan masih teringat ya. Jadi seperti gitu ya. Ada beberapa yang merindukan kamu, tetapi ya supaya kamu tidak khawatir, mereka diam
ya, ataupun mungkin supaya kamu tidak marah mereka diam ya, apalagi kalau macam bicara mantan, jangan sampai nanti malah kamu yang ribut dengan dirinya. Dia nggak mau seperti gitu, nggak mau ribut-ribut, udah capek, udah lelah. Libra, sudah cukup aku mengenang dirimu aja ya. Jadi seperti gitu ya, mereka suka dengan kamu, tetapi mungkin karena ada kesalahan di masa lalu sehingga mungkin kamu blokir dia dari dunia nyata dan dunia maya ya. Jadi ya mereka tahu diri ya, cuman stres aja. Kenapa ya saya masih memikirkanmu Libra? Ini kan ibaratkan kalau stres ini beban pikiran ya. Kenapa ya saya mau lupakan kamu, saya mau move on sama kamu, tapi nggak bisa gitu ya. Nah itu ada rasa bersalah juga ya, ataupun mungkin tadi ya, kamu sebagai pasangan ya, LDR, kok kenapa dia lambat bicara, lambat balas WA saya, kok nggak angkat telepon, apakah memang betul-betul dia sibuk atau sibuk dengan yang lain, sibuk dengan kerja atau sibuk yang lain. Ini ada beberapa yang cemas ya. Mungkin sekarang kamu harus ambil telepon ya, angkat telepon kamu untuk hubungi pasanganmu, untuk hubungi orang tuamu, mereka lagi merindukan kamu ya. Merindukan kapan ya bisa balik ya, atau apakah dia baik-baik saja di sana, kok nggak ada kabarnya gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, atau mungkinkah kamu yang merindukan orang tuamu ya, telepon aja, entah kamu yang merindukan entah dia yang merindukan, telepon tanya kabar mereka lagi, ya setidaknya mungkin mengingat kamu ya, takut kamu khawatir, jadi mereka menahan itu ya. Kamu yang harus agresif. Kenapa? Karena kamu dengar tarot, berarti ini pesan untukmu dari semesta ya. Oke, di sini ada Three of Cups ya. Di sini ada beberapa yang mungkin merasa bahwa kamu tuh orang triparty ya, tukang playboy dan playgirl, tukang gonta-ganti pacar. Ini ada dia stres karena mungkin ya contoh ibumu ya, atau orang tuamu, ayahmu ya. Ini pacarnya banyak tapi nggak nikah-nikah nih, gimana? Udah umur, udah usia ya. Mendingan pacar satu tapi langsung nikah gitu ya. Ini pacarnya banyak, menurut pemahaman orang-orang di luar sana kamu playboy dan playgirl ya. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu, apa dia setia? Kok sekarang dia dingin? Apakah dia sudah mempunyai yang lain? Kok kamu terlalu sibuk dengan yang lain, atau sibuk di kantor ini, sibuk betulan atau sibuk dengan yang lain gitu. Nah ini ada beberapa yang mungkin karena kurang komunikasi sehingga ya diskom gitu. Kamu pulang tidur, habis itu kerja lagi, seakan dia itu nggak dianggap menurut dia ya. Ini perasaan dia, karena kamu terlalu sibuk, terlalu capek dengan duniamu, dengan kerjaanmu, sampai mengabaikan dirinya ya. Dia berpikir negatif, karena ya namanya kalau kurang komunikasi kan pasti pikiran kita aneh-aneh ya. Nah itu, jadi kamu harus bisa mengkomunikasikan bahwa memang saya lagi kerja, kalau saya lagi kerja jangan diganggu ya, soalnya nanti konsentrasi saya buyar gitu. Bicara dengan penuh mesra, kelembutan, jangan ngegas, apa sih gitu aja sudah cemburu ya, saya cari uang untuk kamu gitu. Itu kan bukan menyelesaikan kalau kita ngegas, tetapi malah menambah. Nah ini mungkin intonasi juga harus diperhatikan ya, jangan sampai malah kita mau menyelesaikan masalah karena ngegas ujung-ujungnya bukan masalah selesai tapi menambah masalah ya. Nah ini hati-hati dalam intonasi ucapan juga ya. Kadang-kadang kata-kata kita biasa aja tapi intonasinya itu ya yang akhirnya membuat terluka, dia tambah terluka lagi. Nah ini harus diperhatikan. Oke, berikutnya di sini ada King of Sword. Di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh berani ya. Dia merasa bahwa kamu itu adalah pejuang tangguh dan kamu adalah kompetitor dia, saingannya. Entah dalam bisnis, entah dalam hal pencapaian ya, ataupun mungkin kondisinya kalau studi ya, mungkin kamu lebih up dari dia, dari kalau dibilang pelajaran gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan di sini. Kalau seandainya kamu studi ya mungkin kamu lebih juara, dia mau juara satu, ujung-ujungnya kamu yang juara satu. Dia mau dapat beasiswa, ujung-ujungnya kamu yang dapat beasiswa gitu ya. Jadi dia merasa kamu tuh kompetisi, kompetitor ya. Di mana ada kompetisi, kamulah pemenangnya gitu. Atau kamu lebih cantik, kamu lebih ganteng ya, atau mungkin ada dia suka si A ya, ternyata si A itu lebih suka sama kamu, atau mungkin sekarang kamu jadian sama si A, ini contoh ya. Pokoknya kamu lebih, entah lebih dari segi pendidikan, segi dari keuangan mungkin, dari fisik, ataupun kemampuan. Nah kalau kemampuan nih mungkin ya, contohnya kamu disuruh target gitu, kamu sama-sama dengan dia, ternyata kamu bisa melebihi target dibandingkan dia, dan akhirnya kamu dapat reward dari pimpinan, pujian, ataupun mungkin ya bonus lebih up dari dia. Nah ini dia cemburu ya.
ya seperti gitu. Dia merasa kamu kompetitor paling tangguh untuknya, ya. Dan ya dia nggak suka aja gitu. Walaupun mungkin mulutnya senyum ya, dan ini bukan orang jauh loh, ya. Tapi ya dia tetap dia semangat gitu. Walaupun mungkin kondisinya kenapa ya saya kurang ya. Padahal kita kan sama-sama, tapi kok kenapa? Ya artinya dia lebih menyalahkan diri sendiri. Ya, biarin aja. Kan bukan kamu yang salah ya. Kan rezeki masing-masing, ya. Ya seperti gitu. Tidak usah terlalu menggubris orang-orang yang selama ini kamu tidak pernah berbuat salah kepada mereka. Kalau memang mereka yang salah karena dirinya mereka sendiri yang menakut-nakuti dan merasa iri, ya bukan salah kamu gitu. Selama kamu tidak pernah berbuat curang dan tidak pernah menyakiti siapapun atau merugikan siapapun, tetaplah di jalanmu, tetaplah berjuang untuk dirimu, ya. Oke, berikutnya di sini ya, ada Knight of Wands ya. Di sini ada beberapa yang merasa kamu tuh orangnya santai ya. Mereka stres. Nah, ini sama seperti mungkin orang tuamu. Kok kamu belum nikah? Ini udah umur, masih aja santai. Seperti tadi ya, banyak pacar tapi enggak nikah-nikah. Kamu nih serius enggak sih? Nah, ini mereka stres ya karena kamu terlalu santai. Ataupun mungkin contohnya ya, ini udah jam berapa? Udah jam 9. Kamu kan kok nggak ke kantor? Oh iya, ini sudah jam berapa? Jam 9. Oh ya, kalau gitu 5 menit aja langsung udah cabut ya. Jadi kamu siapnya tuh cepat ya. Sampai akhirnya kamu yang duluan sampai di kantor dibandingkan mungkin sahabatmu yang telepon tadi ya. Jadi macam contoh tadi temanmu bangunkan kamu sudah di kantor, kamu udah siap belum? Saya baru bangun. Gitu. Ini udah jam berapa? Udah jam 9. Ya, kita kan mau ketemu klien setengah 10. Cepat, oke. Ya, langsung nggak lama kamu udah di kantor. Dia terlambat. Jadi ada beberapa yang merasa kamu tuh orangnya santai tapi gesit gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya tadi saking santainya gitu ya, jadi ada yang lelet juga, ada yang gesit juga, tetapi intinya di sini mereka merasa kamu orangnya santai ya, santai tapi serius juga sih ya, ya pokoknya fleksibel lah ya, nggak terlalu serius-serius amat, nggak terlalu santai-santai amat juga gitu, dimana memang kamu harus lelet, dimana kamu harus cekatan gitu ya. Jadi tapi santai bawaannya, nggak mau ngoyo-ngoyo kayak macam kita dikejar-kejar maling gitu ya. Kamu tuh kalau macam contoh ya, saya kerja, tapi kalau memang hari ini cuma rezeki saya sekian ya disyukuri. Kalau tidak ya tetap disyukuri. Nah itu, jadi eh, apa adanya, mengalir begitu aja ya. Mereka merasa bahwa kamu tuh punya potensi luar biasa loh, tapi kok nggak mau dikembangkan, genjot lebih up gitu loh, gitu ya. Macam contoh, kamu bisa mendapatkan 3 juta per hari. Kenapa kamu dengan kesantianmu cuma dapat 100.000 per hari gitu. Ini contoh ya. Seolah-olah kamu menikmati hidup aja. Mereka merasa seperti gitu. Hidupmu penuh dengan kenikmatan hidup sejati ya, tidak pernah beban. Jadi mereka yang stres lihat kamu ya, apalagi kalau macam contoh ya, kamu punya apa yang baru, iPhone baru, ini baru, mereka stres aja dengan kesuksesan kamu. Ini ada beberapa yang merasa kok dia santai baik ya, gaji juga maksudnya kayak macam nyaman aja walaupun ada masalah. Contohnya ya, dia beli iPhone ya, HP baru tapi kredit, tapi dia nggak terbebani dengan kredit, sedangkan saya kok kayak kalau kredit itu saya terbebani ya. Nah ini contoh ya, hidupnya itu begitu-begitu aja, belum punya anak tapi kayak santai-santai aja ya. Padahal kan kita nggak tahu ya dalam hati kita tuh kayak gimana ya, cenat-cenut juga ya, tetapi ya itu mereka melihat dari sisi luarmu yang mana pembawaanmu tenang ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi mereka melihat kamu tuh orangnya santai, orangnya ya happy aja, di bawah happy, walaupun banyak masalah tetap happy ya. Dia banyak belajar juga dari dirimu ya, tetapi ya dia stres karena seolah-olah kok kamu bisa setenang itu gitu ya. Dia kan ini ada orang yang artinya yang terkoneksi dengan kamu nih panik ya, terutama pasanganmu, apalagi kalau uang nggak ada ya, dia panik tuh. Kamu santai aja ya, ujung-ujungnya dapat rezeki. Gitu ya. Jadi ini orang merasa kamu tuh penuh dengan keberuntungan ya, cuman keberuntungannya kamu genjot di akhir-akhir, kenapa tidak dari awal gitu. Macam contohnya ya, kamu apa dibilangnya, kurang uang untuk biaya apa ya, biaya kos gitu ya. Tiba-tiba kamu tanya, ini tinggal seminggu nih ya, belum ada uang kos, terus gimana dong? Tiba-tiba kamu mungkin ada sesuatu ya, mungkin ya bantu orang gitu, kita nggak tahu ya rezeki dari mana. Kamu bantu orang gitu, tiba-tiba mereka kasih ucapan terima kasih ya. Itu jadi
dapat uang lagi untuk bisa bayar kos, ataupun mungkin kondisinya masih selisih nih ya, ternyata kamu dapat rezeki, mungkin ya uang jatuh akhirnya bisa menambah yang selisih itu. Artinya ada saja rezeki dari orang-orang tak terduga. Dia orang apa, atau pasanganmu atau orang-orang di sekelilingmu lihat kamu itu orangnya santai dan penuh dengan keberuntungan. Ya mungkin karena energi positif, karena kamu bahagia. Jadi kamu menarik energi-energi positif, keberuntungan-keberuntungan lainnya kepada kamu. Nah, itu ya. Jadi ya mereka merasa nyaman aja bersamamu, tetapi stres juga kalau kamu terlalu santai ya. Artinya kamu tuh bisa diandalkan gitu. Cuman kurang cekatan ya. Ya itu bisa diperbaiki ya. Diperbaiki dengan apa? Dengan komunikasi. Bilang kalau kamu terlalu stres, nanti rezekinya juga stres. Karena apa? Kamu ada ketakutan. Kita santai aja. Ya kalau rezeki syukur, tidak juga tetap disyukuri. Nanti rezekinya pasti ada. Ingat, rezeki tidak tertukar. Nah, intinya gitu kan. Kenapa hidup di dunia ini dengan penuh kesetresan? Hidup di dunia ini dipenuhi harus dengan cinta kasih, kebahagiaan gitu ya. Ngapain kita hidup di dunia ini untuk menderita? Ciptakan surga di dunia ini gitu. Di mana? Kamu yang bikin surgamu gitu ya. Di sini ada Nine of Swords ya. Ada beberapa yang merasa tersakiti karena kamu. Ya, di sini ya itu yang tadi hampir mirip seperti yang tadi saya bilang ya. Ada yang kamu tuh kayak cepat tersinggung ya. Jadi terkadang mereka stres dengan kamu ya, ataupun mungkin kalau dibilang ya mereka bisik-bisik, tiba-tiba kamu datang terus langsung mereka diam, langsung kamu jangan sampai mereka bisik saya atau cerita saya. Nah, ini eh, mereka ada beberapa juga dari pasanganmu yang merasa bahwa saya harus pakai kata-kata apa ya supaya kamu jangan marah, jangan kamu tersinggung, jangan kamu diamin aku. Nah, ini ya. Jadi mungkin dari sensitif ya. Jadi jangan terlalu sensitif, jangan terlalu baper ya. Mereka merasa bahwa saya ini bingung ya, bagaimana caranya supaya si Libra ini bisa mengerti akan perasaanku ya. Saya bingung, nanti saya utarakan ini tapi nanti dia marah. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Jadi ya kamu lebih peka aja terhadap pasanganmu, terhadap hatinya, lebih apa ya, lebih peka aja terhadap dirinya gitu ya Aries. Kok Aries terus? Mungkin nanti kita lihat apakah ada hubungan dengan Aries ya, koneksi kamu ya Libra. Jadi jangan baper karena dia tersakiti kalau kamu terlalu diam atau malah memusuhinya ya. Oke, jadi itu orang-orang yang stres karenamu ya, semoga resonate untuk kamu. Dan berikutnya, maaf berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya ya. Seperti biasa, untuk koneksi inisial dan zodiak saya ke inisial dulu. Dimana saya sudah menarik energinya di sini, kamu terkoneksi dengan ada huruf M, ada huruf I, S, Q, B, G, L, N, O, D, F, K, W, A, J, H, P, X, E, S-nya double energinya up, dan ada huruf C. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, I, S, Q, B, G, L, N, O, D, F, K, W, A, J, H, P, X, E, S, dan C ya. Semoga resonate untukmu, dan saya juga menarik energi dari zodiak ya, dimana kalaupun inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya di sini. Ya, oke, kita lihat di sini untukmu, kamu terkoneksi dengan bintang apa aja di sini? Ada Gemini, ada Capricorn, ada Taurus, Scorpio, Aquarius, Cancer,
Leo, ada juga Aries, tuh kan. Tadi saya bilang Aries energinya up ya. Dan ada Scorpio. Jadi untuk koneksi kamu ya, di zodiak kamu terkoneksi dengan Gemini, Capricorn, Taurus, Scorpio, Aquarius, Cancer, Leo, Aries, dan Scorpio-nya double lagi. Wow, keren ya. Berarti Scorpio itu lagi panik sama kamu ya. Stres berat sama dirimu, yang keras, yang penuh dengan diam dan misteri. Wah. Oke, itu yang saya lihat ya dari kamu. Semoga resonate ya. Dan saya sudah menarik energi untuk kamu, pesan semesta untukmu, satu kartu secara acak. Dimana apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Oke, yang semesta ingin sampaikan kepadamu di sini ada Five of Cups ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu agar tidak usah terlalu pusing ya dengan apa kata orang, fokus saja pada dirimu, apa yang kamu inginkan ya. Kalau memang kamu salah, perbaiki dirimu, jangan membuat orang stres ya, jangan menyusahkan orang. Tetapi kalau orang memang menyusahkanmu dan membuat stres dirimu, ya nggak usah dipikirkan, nggak usah terlalu baper. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Jadi fokuslah pada dirimu, bukan orang lain ya. Yang baiknya tetap kamu jalankan, yang buruknya anggap ditinggalkan ya, dan anggap tidak pernah terjadi, tetapi ambil pengalaman itu supaya hari esok itu tidak terulang lagi kejadian yang sama. Jadi kamu harus juga bisa tahu karakter orang-orang di sekeliling kamu ya, apakah ini lawan ataukah memang betul-betul teman ya. Jadi fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, dan cita-citamu. Jangan ada satu orang pun yang bisa menghalangi ya. Kalau memang kamu salah, minta maaf lah, dan kalau memang kamu benar, lanjutkanlah ya. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk judul kita ya. Jadi jangan dibawa stres. Kalau dia stres, biarin aja karena pikirannya, tapi jangan sampai mempengaruhi pikiran kamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Libra. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.